isu rehabilitasi ini sangat penting ya. Karena ini menunjukkan bahwa dari kegiatan penambangan sehingga dia sebetulnya tetap bisa melakukan pertanggungjawaban untuk sektor perikanan dan pariwisata. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu, luar biasa ilmu kelautan ya. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung. UBB Bekisah kali ini bertajuk Bincang Program Studi di Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya ditemani oleh narasumber dari Program Studi Ilmu Kelautan, Bapak Indra Ambalika, SSI, MSI. Begitu ya Pak ya, dari dosen Program Studi Ilmu Kelautan. Selamat datang Pak Indra. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih telah datang di studio podcastnya UBB Pak Indra. Ya. Oke, jadi dengan dosen ilmu kelautan ini, dengan Pak Indra, kita akan berbicara mengenai tema rehabilitasi ekosistem laut. Nah, bagi adik-adik mahasiswa atau calon mahasiswa yang tertarik kuliah di program studi ilmu kelautan, mungkin terlalu apa itu ya? Rehabilitasi, apa itu ya? Ekosistem laut. Nah, kita akan coba kupas secara lebih detail terkait dengan tema tersebut. Namun, sebelum ke sana, kita akan tanya dulu, program studi ilmu kelautan itu apa sih? Pak Indra, boleh dijelaskan secara singkat saja. Silakan. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Saya jelasin singkat tentang jurusan ilmu kelautan. Jadi ilmu kelautan ini termasuk jurusan baru di UBB. SK-nya keluar di tahun 2016. Sedikit terlambat ya dari 2006 awal UBB berdiri. Lalu kita baru nerima mahasiswa itu di tahun 2017 dan kita akreditasi di 2 tahun berikutnya di tahun 2019 dan alhamdulillah jurusan ilmu kelautan saat ini sudah berakreditasi B. Jadi alumni dari jurusan mahasiswa kami itu untuk mendaftar di PNS maupun di BUMN sudah aman lah maksudnya kan ya. Nah, jadi dan kita tahu memang potensi dan tantangan kelautan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Indonesia, di dunia itu sangat besar ya, sangat besar di bidang kelautan. Di Bangka Belitung sendiri itu 79,9% luasannya itu laut kan. Oke, betul sekali. Jadi ya dengan dinamikanya potensi, tantangan, masalah gitu ya. Jadi memang alhamdulillah kegiatan kita di jurusan ilmu kelautan ini cukup banyak ya, bekerja sama dengan stakeholder, pemerintah daerah, BUMN, swasta, sehingga memang mahasiswa kita pun dalam kegiatan praktikum, terus belajar itu bisa implementatif di lapangan. Oke, menarik Pak. Ilmu kelautan, ilmu yang mempelajari tentang laut begitu ya Pak? Ya. Atau memang lebih spesifik lagi itu seperti apa ya Pak Indra? Kalau kami di ilmu kelautan di UBB, yang kita tahu kan UBB ini Universitas Bangka Belitung. Jadi memang kami pijakan awalnya itu di bumi Bangka Belitung dulu, lalu implementatifnya bisa berkembang skala nasional maupun internasional kan. Kita tahu di Bangka Belitung ini salah satu permasalahan utama adalah kerusakan ekosistem laut. Jadi kami di ciri khusus kami di ilmu kelautan UBB itu adalah bagaimana kita memperbaiki. Jadi program utama kami itu adalah bagaimana memperbaiki ekosistem di laut. Nah, ini ciri khusus mungkin jurusan ilmu kelautan di UBB dengan di universitas lain. Ya kita tahu kan di ilmu kelautan ini tidak hanya di UBB, betul. Ada di Unsri Palembang, di IPB Bogor, di Undip Semarang, di Unhas Makassar. Jadi banyak banget gitu kan. Nah, tapi ciri khasnya UBB ini apa? Karena kita tahu kan di lambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri itu ada tertera logo timah gitu, balok timah gitu ya. Lalu dikelilingi dengan warna biru dan biru itu laut. Jadi antara timah dengan laut ini sering katanya tuh tidak cocok gitu ya. Sering bentrok karena memang penambangan timah itu banyak terjadi di laut. Dan memang salah satu dampaknya itu banyak terjadi kerusakan. Nah, kerusakan ini menjadi tantangan bagi kami di Prodi Ilmu Kelautan, bagaimana supaya kita bisa memperbaikinya. Nah, disitulah ciri khas dari program studi Ilmu Kelautan UBB. Oke, berarti kalau ini
keistimewaan dari program studi ilmu kelautan di Universitas Bangka Belitung karena berada di provinsi kepulauan yang sudah jelas kita dikelilingi oleh laut ya, sehingga memang menjadi hal yang spesial program studi ilmu kelautan di Universitas Bangka Belitung ya, begitu ya Pak Indra ya. Oke, luar biasa sekali Pak Indra. Di sini boleh disampaikan ke adik-adik calon mahasiswa ya yang tertarik ke program studi ilmu kelautan, apakah kalau mau mendaftar ke program studi ilmu kelautan itu harus bisa berenang, harus bisa menyelam. Kalau nggak bisa gimana Pak gitu kan, kayak gitu. Itu gimana kira-kira Pak Indra? Jadi memang itu salah satu bentuk ketakutan ya. Calon mahasiswa atau awal-awal masuk itu udah grogi duluan. Ini gimana dengan yang tidak bisa berenang, tidak takut sama air gitu. Kita mendapati memang calon mahasiswa kita di awal-awal masuk di ilmu kelautan seperti itu. Tapi untuk adik-adik calon mahasiswa ini gitu ya, itu nggak usah khawatir karena di kita itu ada mata kuliah. Mata kuliahnya itu pertama itu widya renang. Jadi diajari berenang dulu. Jadi jangan sampai takut sama air lagi. Jadi yang awalnya takut, ada trauma atau apa. Nah, kita ada metode pembelajarannya. Sehingga nggak takut air lagi. Jadi kalau udah awalnya nggak takut air, biasanya sudah mulai gampang untuk metode berenang. Nah, habis setelah itu ada namanya mata kuliah Widya Selam. Jadi kita mulai belajar menyelam. Lalu ada lagi mata kuliah pilihan. Ini nggak wajib. Jadi memang kalau memang nggak terlalu suka nyelam, itu nggak perlu harus ngambil mata kuliah lebih lanjut. Jadi ada mata kuliah namanya scientific diving. Jadi selam ilmiah. Jadi kita memang fokusnya di jurusan ilmu kelautan ini bukan profesionalitas dalam menyelam, jadi jago menyelam seperti itu, tapi ke arah ilmiahnya. Jadi dia scientific diving. Jadi nanti diajari juga bagaimana cara kita melakukan pengambilan data secara ilmiah di bawah laut. Nah, jadi jangan khawatir bagi yang nggak bisa berenang atau takut air. Di sini nanti adik-adik mahasiswa itu nanti bahkan dia akan ketagihan gitu. Ternyata setelah melihat keindahan bawah laut itu ternyata lebih indah dari taman-taman Korea. Begitu. Dari opa-opa Korea gimana Pak? Jadi kita itu memang ketika praktikum kan di sela-sela kuliah kita ini kan ada praktikum ke lapangan. Jadi ketika Covid dulu kan ketika kita awal-awal Covid kan banyak yang tidak bisa praktikum misalnya ya. Nah, kita tetap bisa praktikum karena kita di ruangan terbuka di laut. Kebetulan mungkin virus Covid ini tidak sampai ke laut, mungkin kan hanya via udara saja ya, jadi tidak sampai ke air. Jadi kita tetap aman melakukan kegiatan praktikum dan praktikum itu lebih ke arah fun ya, lebih menyenangkan. Seperti rekreasi gitu, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang ilmiah. Menyenangkan sekali ya tuh adik-adik calon mahasiswa dimanapun berada ya, tidak harus dari atau berasal dari Kepulauan Bangka Belitung yang misalnya asal daerahnya itu jauh sekali dari laut, tidak bisa berenang sama sekali, tidak usah khawatir ya. Kata Pak Indra tadi ada widya renang, belajar renang dulu sebelum nanti selam, ya kan ya Pak Indra ya. Jadi don't worry, silahkan untuk langsung daftar saja ke program studi ilmu kelautan ya Pak Indra. Kita lanjut. Tadi saya penasaran, Pak Indra berbicara terkait dengan selam ilmiah, gitu kan ya. Jadi katanya tadi setelah belajar renang, ada widya selam, kemudian ada selam ilmiah, walaupun itu mata kuliah pilihan. Nah, kira-kira apa sih bedanya Pak Indra diving seperti biasa? Karena pasti rekan-rekan di luar sana, baik itu calon mahasiswa maupun mahasiswa di luar dari program studi ilmu kelautan, sudah terbiasa mendengar ada, yuk kita selam di mana gitu kan. Kalau jalan-jalan ke Bali kan ada tuh tour guide-nya ya. Tidak hanya kita berlibur di pantai saja, ada yang liburannya juga langsung diving gitu kan, melihat keindahan di bawah laut. Tapi ada istilah scientific diving ya Pak ya? Selam ilmiah. Apa Pak bedanya selam ilmiah dengan diving seperti pada umumnya? Ya kalau kita di selam ilmiah itu kita memang sedari awal kita akan menyelam, kita sudah membuat output apa yang akan kita hasilkan dari kita kegiatan penyelam. Nah, outputnya itu memang beda-beda ya. Kalau scientific biasanya larinya kan ke arah ekosistem, ke kegiatan rehabilitasi gitu ya, atau memang pengambilan data untuk suatu kajian tertentu. Nah, ada juga memang yang menyelam karena profesi terkait misalnya seperti kegiatan bawah laut, tapi misalnya penyambungan
kabel bawah laut iya. ataupun mengelas suatu instrumen ya di bawah laut ataupun memang ada untuk olahraga. Nah, dan sisanya seperti kita tahu yang seperti yang fun diving ya. Fun diving itu ya memang nyelam karena memang rekreasi. Ya mungkin itu biasanya untuk orang yang liburan segala macam gitu. Memang ada khusus ya, ada khusus kegiatan seperti itu. Tapi kita di ilmiah perbedaannya kita sejak dari awal sebelum kita menyelam pun kita sudah menyiapkan outputnya apa dari kegiatan kita dan fokusnya itu biasanya ke arah yang bersifat ekosistemnya, biotanya, terus kegiatan-kegiatan yang mendukung ekosistem itu. Nah, metodenya pun ada metode khusus ya, metode khusus baik itu dikeluarkan oleh pemerintah melalui regulasi maupun memang secara iptek. Jadi memang sudah ada ketentuan-ketentuan literaturnya untuk melakukan kegiatan itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Ada memang metode khusus. Jadi kita nggak boleh misalnya suka-suka kita ya ngambil data segala macam. Nyelam terus datanya pun habis itu keluar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi itu perbedaan antara scientific diving dengan yang kegiatan menyelam secara umum lainnya. Oke Pak Indra, ngomong-ngomong Pak Indra, ini baru prolog lah ya. Kita belum masuk ke tema. Tema kita adalah rehabilitasi ekosistem laut. Tapi sebenarnya saya ingin menunjukkan atau mengenalkan ke adik-adik calon mahasiswa di luar sana kalau program studi ilmu kelautan itu seperti apa. Dan prolognya cukup menarik ya Pak ya, ternyata program studi ilmu kelautan, apalagi program studi ilmu kelautan yang ada di Universitas Bangka Belitung sudah tepat ya, berada di tempat yang tepat gitu, karena kita berada dikelilingi oleh laut ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke tema Pak Indra. Sebenarnya apa sih ekosistem laut itu Pak Indra? Jadi ekosistem laut di dalam kajian program studi ilmu kelautan itu adalah dari lautan lepas sampai ke daratan yang terkena pengaruh air laut. Nah, kita tahu daerah yang terkena pengaruh air laut itu misalnya yang ada kadar garamnya. Jadi kalau air, kan kita tahu nih ada air tawar atau fresh water dan ada air yang laut ya, sea waternya. Ada pencampuran di situ yang kita kenal biasanya dengan air payau. Iya, betul. Air payau. Nah, ini termasuk dalam batas kajian kami juga di ilmu kelautan. Oke, itu batasnya. Batasannya selama itu ada kadar garamnya, nah itu menjadi kajiannya ilmu kelautan. Termasuklah misalnya kegiatan itu di darat, seperti tambak udang ini ya. Nah, itu udang faname itu benar-benar udang laut. Jadi, jadi yang kita banyak tambak udang lagi di Bangka Belitung dan di daerah lain di Indonesia sekarang lagi marak karena termasuk sektor strategis nasional. Jadi ambil air dari laut gitu ya, bawa ke darat. Nah, dan dengan teknologi yang saat ini orang bisa membuat tambak udang di atas bukit. Gitu ya. Karena ditarik air dan ada penampungnya ya. Ya ada HDPE-nya sehingga bisa melakukan kegiatan di darat untuk kegiatan di air laut. Nah, itu pun bagian dari kajian kami di jurusan ilmu kelautan. Walaupun kolamnya di darat, Pak. Betul. Jadi walaupun kolamnya di darat, selama airnya itu masih ada salinitasnya atau kadar garamnya, maka termasuk dalam kajiannya ilmu kelautan. Ilmu kelautan, betul. Menarik sekali. Nah, sedangkan ekosistem laut itu sendiri apa kira-kira Pak yang benar-benar bisa disampaikan pada rekan-rekan calon mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa di luar dari program studi IKL ini? Kalau secara umum memang kita di ilmu kelautan ekosistem laut yang mengkaji ekosistem laut secara umum itu memang di bidang biologi laut. Nah, di ilmu kelautan sendiri nanti ada sesuai minatnya mahasiswa ya. Ada biologi laut, ada penginderaan jarak jauh atau pemetaan GIS laut. Ada juga oceanografi. Oceanografi itu dibagi lagi nih. Ada oceanografi kimia yang sifatnya tentang terkait pencemaran ya. Pencemaran, implementasinya nanti ke pencemaran perairan, kualitas air. Lalu oceanografi fisika. Oceanografi fisika ini biasanya membuat permodelan ya, kecenderungan arah sebaran misalnya kekeruhannya ke arah mana gitu. Dibuat menggunakan sistem di oceanografi fisika. Nah, untuk di ekosistem lautnya sendiri itu secara umum sih sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama itu dia laut lepas, lalu yang kedua itu ekosistem terumbu karang. Nah, ekosistem terumbu karang ini yang menarik karena memang kesadaran orang tentang ekosistem terumbu karang ini
cukup tinggi, Oke. termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Katanya kan banyak yang bilang terumbu karang kita banyak yang rusak, terumbu karang banyak yang rusak. Nah, Iya. teman-teman nih di ilmu kelautan tuh bisa ngecek langsung rusak Oke. atau enggaknya. Dia Oke. jadi bertanggung jawab tuh dengan kata-katanya kan, karena kita mempelajari secara langsung. Lalu yang ketiga itu seagrass. Seagrass itu sering disebut dengan lamun ya. Lamun itu rumput yang ada di laut, tapi berbeda dengan rumput laut biasa. Karena rumput Yeah. laut biasa itu dia termasuk tumbuhan rendah, sementara lamun ini tumbuhan tinggi. Jadi seperti ilalang, ada akarnya, ada rimpangnya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya. Lalu yang terakhir, ekosistem yang terakhir itu ekosistem mangrove. Jadi vegetasi mangrove seperti kita tahu nih, misalnya ada bakau, soneratia gitu ya. Nah ini salah satu juga yang semakin tinggi nih kesadaran masyarakat terkait Iya. mangrove ini ya. Penanaman mangrove banyak di Penanaman mana-mana ya, mangrove Pak ya. banyak, lalu orang makin peduli dengan biota, terutama kepiting mangrove, kepiting bakau Kepiting ya. bakaunya. Kepiting bakau, dan sering banyak kerang ataupun apa mulai orang tertarik gitu. Nah, memang salah satu komoditas laut ini cukup digemari ya. Nah, bahkan bagi masyarakat Bangka Belitung itu kalau belum makan ikan belum makan ikan laut ini maksudnya ya. Iya, Nah, ikan kalau laut. belum makan ikan laut itu belum makan gitu. Makanya Jadi kalau istilah orang Indonesia belum makan nasi itu belum makan, walaupun sudah makan roti ya, ya, Pak ya. tapi bagi masyarakat Bangka Belitung itu belum makan ikan laut itu belum makan. Oke, menarik sekali. Berarti dari ke ekosistem laut ada 4 tadi ya, Pak ya, kayak Betul. gitu. Termasuk mangrove ya, walaupun mangrove itu kategorinya sudah ke arah pesisir. Darat, betul. Karena darat. mangrove hidup di perairan yang ada kadar garamnya. Oke, siap. Nah, di sini kita balik lagi tadi ke tema tentang rehabilitasi ekosistem laut. Nah, sebelum apa sih sebenarnya rehabilitasi itu? Kita juga sering mendengar ada istilah konservasi. Iya. Ya, sering sekali Pak ya konservasi itu digaungkan gitu Iya. kan. Nah, apa sih sebenarnya Pak konservasi dan rehabilitasi perbedaannya? Silakan Pak Indra. Ya, kalau konservasi ini memang artinya kan conserve ya. Conserve itu artinya melindungi atau dilindungi lah gitu ya. Sedangkan rehabilitasi ini ya diperbaiki. Nah, jadi satunya melindungi, satunya memperbaiki. Memang di jurusan ilmu kelautan itu nanti ada pelajaran, ada mata kuliah mitigasi ya, mitigasi kelautan. Jadi nanti teman-teman tuh bisa melihat dari kondisi ekosistem laut mana yang mau atau harus dikonservasi, mana yang memang harus kita rehabilitasi. Oke. Jadi jadi ya kalau di konservasi ini yang masih bagus atau penting ya, seperti terumbu karang yang masih baik, masih alami itu kita konservasi gitu. Terus ikannya masih banyak. Menjadi nanti lokasi ini menjadi bank ikan. Jadi ikan itu akan nanti menjadi nyebar ke tempat lain sehingga itu bisa membuat daerah lain itu menjadi sumbernya ikan gitu. Nah, ini kita konservasi nih, kita jaga, nggak boleh gitu. Dan kebetulan memang kita di ilmu kelautan sudah tahun ketiga ini dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu dipercaya untuk mereview kawasan konservasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke. Ya, jadi penting sekali sebetulnya konservasi ini. Oke. Lalu yang kedua itu rehabilitasi. Rehabilitasi ini memperbaiki. Jadi kalau udah rusak ya kita perbaiki. Nah, memperbaikinya itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama kita memperbaiki airnya. Jadi kalau ketika airnya rusak, ya bagaimana kita perbaiki dulu supaya dia airnya bagus dulu. Oke. Jadi sebetulnya di laut itu air itu seperti udara kita. Jadi kalau udara kita kotor kan, nah pasti akhirnya kita nggak bagus kehidupan kita, sama dengan biota di laut seperti itu. Lalu yang kedua kita memperbaiki habitatnya. Jadi kita perbaiki rumahnya, gitu, misalnya terumbu karangnya, lamunnya atau mangrove-nya. Lalu yang terakhir baru kita perbaiki populasi biotanya di situ. Jadi kita melepas hewan yang memang endemis di situ. Oke, saya tertarik ke rehabilitasi tadi ya. Kira-kira peran dari program studi ilmu kelautan dalam merehabilitasi ekosistem laut yang mungkin sudah ada yang rusak ya, seperti itu, baik itu rusaknya karena alam ya, kayak global warming gitu, atau memang karena aktivitas manusia. Kira-kira yang tadi Bapak sampaikan sudah 3 tahun berturut-turut nih merehabilitasi. Dalam bentuk apa ya Pak aktivitasnya, dan rehabilitasi itu ekosistem yang mana yang direhabilitasi? Karena tadi Bapak menyampaikan ada 4 ekosistem ya di laut seperti itu. Silahkan Pak Indra. Ya kebetulan kita di jurusan ilmu kelautan tuh dipercaya ya, dipercaya salah satu perusahaan BUMN terbesar di Bangka Belitung, PT Timah Terbuka, untuk kegiatan mereka merehabilitasi laut. Jadi kita sebagai tim inti di sana, gitu ya. Nah itu
dimulai sebetulnya dari tahun 2017 awalnya lah, tapi kegiatan intinya per 2018. Nah, jurusan ilmu kelautan itu mengawal itu, melakukan itu bersama dengan perusahaan dan alhamdulillah per Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini ya, yang disampaikan oleh pemerintah, itu kewenangan pertambangan itu ditarik ke pusat. Nah, salah satu kewajiban yang betul-betul dicek gitu ya perusahaan-perusahaan tambang adalah bagaimana mereka melakukan kegiatan rehabilitasi tadi, rehabilitasi yang di laut. Jadi kegiatannya kalau di laut, mereka harus merehabilitasi laut. Nah, itulah yang menjadi tantangan kami di jurusan ilmu kelautan. Jadi yang kita lakukan seperti apa? Jadi kita memang karena kegiatan penambangan ini kecenderungannya dia menjadi rusak ya kondisi ekosistem yang ada di pesisir, maka mereka membuat ekosistem baru. Nah, ekosistem baru ini yang kita buat itu ada dua ya. Pertama itu terumbu karang, yang kedua fish shelter atau rumah ikan. Jadi bentuknya itu adalah sebuah bangunan, lalu ditumbuhi oleh karang alami, lalu ditumbuhi atau oleh biota-biota laut alami, sehingga itu menjadi terumbu karang yang baru, yang alami, dan menjadi habitat baru yang alami. Jadi awalnya tuh buatan, tapi setelah berangsur-angsur waktu ya, ada rekrutmen atau penempelan-penempelan alami, lalu datang ikan-ikan sehingga dia menjadi ekosistem baru. Jadi yang awalnya itu hanya hamparan pasir menjadi ekosistem baru. Menarik Pak Indra. Fish shelter itu rumah ikan, gitu ya. Apa bedanya? Itu kan tadi dibuat dari terumbu karang ya. Betul atau bagaimana? Enggak, itu buatnya tuh dari rangka-rangka besi. Gitu. Dan kita yang kita desain gitu ya. Lalu nanti ditempel oleh karang-karang alami. Nanti penempelan itu ada dua, ada yang memang kita tempel kan seperti kita nanam singkong nih, stek gitu ya. Namanya transplantasi karang. Nah, ada yang memang menempel secara alami dari telur karang yang menempel di media yang kita buatkan itu. Medianya itu media buatan, bukan media alami. Lokasinya ada disimpan atau ditaruh ya? Itu di lokasi terumbu karang yang rusak atau bagaimana Pak Indra? Itu di lokasi yang tidak jauh dari terumbu karangnya, yang rusak. Lalu kita buat di pasir ya, di hamparan pasir, lalu kita buat, lalu kita jadi bentuknya itu seperti kebun karang. Sering disebut Taman dengan coral garden ya. Gitu. Pak Indra, jadi menarik ya di sana. Artinya butuh waktu berapa lama dari kita mulai rehabilitasi atau kita transplantasi karang itu sampai tumbuh karang-karang yang baru dan menjadi rumah ikan seperti itu? Itu sekitar 1 tahun. Jadi satu tahun ya? Udah mulai bagus ya. Monitoringnya seperti apa? Monitoringnya setiap semester ya. Dan kalau terumbu karang ya kita harus perbaiki. Jadi kita perbaiki, kita bersihkan yang lumpur-lumpurnya, alga-alganya yang menempel, lalu kita yang mati kita sulam. Jadi seperti kita itu kayak kayak orang nih kalau di Bangka ini orang nanam ini nih, nanam sahang, atau lada ya. Itu naik sedikit diikat, dijunjungnya ikat, gitulah kira-kira. Yang mati disulam. Butuh treatment khusus ya berarti ya. Jadi tidak sebatas merehabilitasi begitu saja. Jadi harus butuh monitoring, ada perawatannya, ada treatment tertentu sampai benar-benar menjadi rumah karang yang memang bisa ditempati oleh ikan ya. Rumah ikan ya seperti itu. Karena memang ini kegiatan maksudnya menjadi pembelajaran, jadi bahan utama bagi kementerian yang melihat program ini apakah memang layak untuk diimplementasikan ke tempat lain gitu. Jadi Bangka Belitung itu jadi contohnya, jadi pilot projectnya, dan itu dikawal oleh jurusan ilmu kelautan. Luar biasa, tepuk tangan dulu, luar biasa ilmu kelautan ya. Salut saya. Kalau boleh tahu Pak Indra, sudah lokasinya di mana saja sekepulauan Bangka Belitung ini untuk merehabilitasi terumbu karang Pak, dengan fish shelter tadi? Kalau lokasinya semua ya, semua di kabupaten di Pulau Bangka ini kan ada 4 kabupaten yang Bangkanya ya kan, kabupatennya. Itu semua kabupaten ada semua. Dan memang titik-titiknya itu tidak semua titik maksudnya ya. Ada perwakilan titik-titiknya. Misalnya seperti di Kabupaten Bangka itu di perairan Sungai Liat, ada di perairan Rebo, perairan Matras, lalu di perairan Penyusup. Nah gitu. Dan di Tuing, di perairan Tuing yang juga ada. Jadi ada 4 lokasi. Lalu di Bangka Selatan ada lagi, Bangka Tengah ada lagi, di Bangka Barat ada lagi. Jadi memang cukup banyak lokasinya karena memang
semua itu dibiayai oleh PT Timah Terbuka. Iya, mitra tadi ya. Nah harapannya ke depan karena memang ini menjadi pilot project ya bagi Kementerian ESDM itu perusahaan-perusahaan swasta yang juga melakukan penambangan itu harus bertanggung jawab. Mereka juga harus membuat model seperti itu. Makanya isu rehabilitasi ini sangat penting ya. Karena ini menunjukkan bahwa dari kegiatan penambangan sehingga dia sebetulnya tetap bisa melakukan pertanggungjawaban untuk sektor perikanan dan pariwisata. Jadi Coral Garden ataupun fish shelter itu bisa kita modifikasi untuk kegiatan wisata bahari. Oke, menarik. Nah, terkait dengan peran mahasiswa, apakah ada kegiatan mahasiswa baik itu misalnya penelitian ataupun pengabdiannya ke arah rehabilitasi ekosistem air laut juga, Pak? Oh iya, tentu. Jadi dana yang sudah digelontorkan oleh perusahaan misalnya kerjasama dengan kita di jurusan itu sangat rugi kalau mahasiswa tidak dilibatkan. Sangat rugi mahasiswa. Maka memang kita sampaikan termasuk saya misalnya kepada mahasiswa kami siapa yang mau neliti tentang rehabilitasi ini gitu ya, nah, terutama untuk 2 topik utama dengan modifikasi judul ya, mungkin lokasinya atau pengamatannya apa gitu ya. Itu pure, silakan ikut, gabung aja sama kita, biayanya nanti kita masukkan ke kita. Jadi topik penelitian bisa dibahas bareng-bareng gitu kan. Ya minimal mahasiswa sudah lepas biaya untuk sewa perahu misalnya ya, terus sewa kamera underwater, sewa alat selam. Jadi kegiatan ini sebetulnya sangat menguntungkan bagi mahasiswa kami. Menarik sekali. Nah, tapi saya penasaran, tadi kan kita berbicara rehabilitasi ekosistem laut nih, kemudian ada peran mahasiswa juga di dalamnya. Nah, kira-kira mahasiswa yang memang sudah concern terhadap rehabilitasi air laut ini atau rehabilitasi ekosistem laut, prospek kerjanya ketika mereka telah lulus nanti, itu bisa menjadi apa saja ya, Pak Indra? Memang pertama kami di jurusan ilmu kelautan ini jurusan baru ya, baru terima mahasiswanya tuh tahun 2017. Jadi yang pertama memang kita baru beberapa orang yang baru aja wisuda. Jadi kalau kita berbicara secara fakta, ini mau kerja di mana, kami mungkin belum ada gambaran karena belum kalung wisuda yang baru ini ya, yang terakhir angkatan pertama betul. Tapi memang kami menargetkan dengan banyaknya sektor kelautan yang berkembang seperti tambak udang ya. Kita sempat ditantang juga bagaimana terkait pencemaran dari outlet tambak udang seperti itu ya. Nah, ini bagaimana bentuk pengelolaan dari limbah kegiatan tambak udang, budidaya udang dengan mata kuliah yang ada di kami. Sehingga nanti mereka bisa bekerja di tambak udang. Cukup banyak tambak udang yang ada di Bangka Belitung ini ya, hampir sekitar 200 perusahaan. Nah, terus perusahaan-perusahaan tambang pun itu sekarang sudah mulai concern untuk melakukan kegiatan rehabilitasi laut, yang terutama yang menambangnya di laut. Nah, itu pun bisa melibatkan mahasiswa dari jurusan ilmu kelautan ini untuk nanti alumni kita ya, untuk bekerja di bidang itu. Jadi nanti ilmu kelautan tuh bukan hanya bekerja di dinas kelautan perikanan, di balai benih ikan gitu ya. Tapi bisa di perusahaan swasta ataupun perusahaan tambang bahkan gitu. Betul, tapi di bagian lingkungannya. Nah, ini di Bangka Belitung sendiri itu cukup prospek ya. Nah, untuk yang lain mungkin jenis pekerjaan lain itu standar saja mungkin ya, seperti misalnya jadi guru atau apa, jadi peneliti. Tapi secara umum sektor swasta sangat terbuka bagi alumni jurusan ilmu kelautan. Menarik sekali ya Pak Indra ya. Terima kasih banyak untuk diskusinya, untuk sharing sessionnya. Jadi ada gambaran untuk calon mahasiswa yang ingin kuliah di program studi ilmu kelautan seperti apa sebenarnya ilmu kelautan itu. Terutama tadi ada aktivitas yang sustain ya, rehabilitasi ekosistem laut yang menurut saya itu luar biasa sekali seperti itu. Terima kasih banyak Pak Indra buat diskusi-diskusinya. Terima kasih. Demikian sharing session hari ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.